Hai YouTube, seiring dengan semakin gencarnya Microsoft menyarankan kita untuk menggunakan peramban besutan mereka, yakni Microsoft Edge, Google malah membuat sebuah keputusan mencengangkan. Bagaimana tidak, Google mengumumkan akan menghentikan layanan Google Chrome pada Januari mendatang. Jelas ini merupakan kabar buruk bagi peselancar dunia maya yang telah memilih Google Chrome sebagai peramban utama mereka. Tapi sebelum lanjut, kami ingin bertanya, apakah kalian tahu bahwa Google dan Google Chrome ternyata adalah dua hal yang berbeda? Baiklah, mari kita update isi kepala kita dengan hal-hal yang menarik ini. Mari kita bahas. Saat kalian mendengar kata Google diucapkan, apa yang terlintas di kepala kalian? Sebuah mesin pencari? Atau sesuatu yang bisa menjawab segalanya? Begini, hal penting pertama yang harus kalian ketahui tentang Google, yaitu bahwa Google adalah nama sebuah perusahaan, bro. Ya, Google adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh dua orang mahasiswa Universitas Stanford pada tanggal 4 September 1998. Nama Google sendiri terinspirasi dari kata Google, sebuah istilah dalam matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 nol dalam desimal. Itulah mengapa di zaman warnet dulu Google akan selalu menyapa kalian dengan tampilan antarmuka seperti ini. Lanjut. Google sebagai sebuah perusahaan kemudian mengembangkan beberapa aplikasi. Salah satu di antaranya adalah aplikasi mesin pencari yang juga diberi nama Google. Berarti dengan menyebut nama Google saja kita sudah membicarakan dua hal, Google sebagai sebuah perusahaan dan Google sebagai sebuah mesin pencari. Apa terlalu sulit untuk menemukan sebuah nama lain? Aplikasi-aplikasi seperti Google Chrome, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Play Store, dan bahkan YouTube juga merupakan karya perusahaan raksasa ini. Bahkan jika smartphone yang kamu gunakan tidak bermerek Apple atau Huawei, maka hampir pasti smartphone kamu dijalankan oleh sistem operasi bernama Android, bro. Dan bukan kebetulan, sistem operasi Android juga adalah buatan Google. Di Indonesia, Google lebih populer sebagai sebuah mesin pencari dibandingkan Google sebagai sebuah perusahaan. Lalu bagaimana dengan Google Chrome? Dari sederetan aplikasi mentereng yang menjembatani Google menjadi sebesar sekarang, rupanya Google Chrome memberikan kontribusi yang tidak main-main. Dalam daftar aplikasi besutan Google yang paling laris, Google Chrome menempati urutan keempat paling banyak digunakan setelah Android, Gmail, dan YouTube saat video ini dibuat. Apakah ini luar biasa? Tunggu. Sebuah laporan mengungkapkan bahwa Google Chrome saat ini menjadi peramban paling populer di dunia dengan jumlah pengguna mencapai 3,2 miliar. Chrome melenggang meninggalkan saingannya seperti Firefox dan Internet Explorer yang notabene lebih dulu hadir meramaikan jagat maya. Ini benar-benar luar biasa. Sekarang bagaimana Google sang mesin pencari dan Google Chrome menjadi dua hal yang berbeda? Baiklah, mari kita cermati tahapan-tahapan bagaimana Google dan Google Chrome bekerja sama dalam menyajikan informasi kepada kalian. Pertama, setelah kalian memutuskan untuk menuliskan sebuah pertanyaan di kolom pencarian Google, maka Google memulai tugasnya. Kemudian Google akan menampilkan hasil pencariannya yang ditampilkan dalam bentuk link seperti ini. Link-link ini diurutkan mulai dari yang paling relevan dengan pertanyaan yang baru saja kalian tuliskan. Link-link yang ditampilkan ini sebenarnya adalah sebuah pintu gerbang atau akses menuju ke sebuah website, yang mana di dalam website itulah informasi yang kalian cari sebenarnya berada. Pada tahapan ini, kalian sedang berinteraksi dengan Google atau si mesin pencari ini. Kedua, tepat saat kalian mengklik sebuah link pada hasil penelusuran, maka disitulah Google Chrome mengambil alih. Google Chrome mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan pada website yang kalian tuju, lalu menampilkannya dalam bentuk teks, gambar, atau video agar dapat kalian baca, lihat, dan tonton. Jadi kesimpulannya adalah Google bekerja untuk mencari sesuatu yang kalian perlukan, sedangkan Google Chrome bertugas untuk menampilkan apa yang ditemukan Google menjadi bentuk yang bisa kalian pahami pada layar desktop atau perangkat seluler kalian. Uniknya, aplikasi Google Chrome dapat menjalankan Google sang penelusur di dalamnya, sedangkan Google sang penelusur sepertinya tidak dirancang untuk dapat melakukan hal yang sama pada Google Chrome. Setelah kalian paham sampai di sini, seharusnya kalian menyadari beberapa fakta menarik lainnya. Pertama, pernyataan bahwa semua pertanyaan dapat dijawab oleh Google ternyata keliru, bro.
Iya, karena secara spesifik, Google sebagai sebuah mesin pencari tidak pernah sekalipun menjawab pertanyaan kalian bro. Yang dilakukan Google hanya sebatas pada mencari situs atau website mana yang mengandung jawaban atas pertanyaan kalian, bukan menjawabnya. Fakta kedua, tanpa adanya lebih dari 1,83 miliar situs website di seluruh dunia yang diolah dan dikembangkan, baik individu ataupun perusahaan yang menampung berbagai macam informasi itu, maka Google sang mesin pencari sepertinya akan sulit menyandang gelar sang maha tahu. Namun, apapun alibinya, nyatanya Google telah berkontribusi sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Google telah mengubur pepatah mencari jarum di antar jerami. Dengan segala kecanggihan dan kemudahan yang disajikan Google dalam karya-karyanya, membawa kita telah berada dalam posisi ketergantungan terhadapnya. Ya, ketergantungan yang ikhlas. Berdasarkan semua hal di atas, maka akan sangat disayangkan jika Google harus menutup layanan Google Chrome dalam waktu dekat ini. Kabar baiknya, Google Chrome ternyata hanya akan dihentikan bagi mereka yang masih menggunakan sistem operasi Windows 7 atau yang lebih lawas. Ini berarti untuk pengguna Windows 8 sampai yang terkini masih tetap dapat menikmati kecepatan dan kecanggihan Google Chrome sampai batas waktu yang kalian tentukan sendiri. Thanks for watching. Next video kita akan membahas tentang Microsoft.